rumput dan hanya beberapa daun yang kering ini tidak terbakar sama sekali, seolah tidak bisa tersentuh oleh api. Seandainya jalan setapak seperti di dalam video ini juga ikut menjadi abu, bingung nggak mencari jalurnya? Tapi kenyataannya keadilan Allah berpihak kepada kita. Warungku selamat, kafe selamat. Di sebelahnya warungnya Mbok Yem, ini pohon besarnya udah terlihat kering, kebakar, coklat. Berikut semak-semaknya ini udah terbakar. Nih di dekat tumpukan kayu bakarnya Mbok Yem, ini juga terbakar loh semaknya. Nih kan, kenapa warungnya Mbok Yem ini selamat? Padahal di sekelilingnya ini juga banyak sekali semak-semak yang terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu kembali dengan Kang Zi. Masih sehubungan dengan kebakaran di Gunung Lawu ya teman-teman. Hingga hari ini ternyata kebakaran di Gunung Lawu ini belum padam, baik yang di sisi selatan maupun di sisi utara. Di utara ini bahkan sudah habis. Ini sudah pindah menjalar ke barat, yaitu masuk ke kawasan jalur pendakian Candi Cetho. Kemudian untuk kebakaran Gunung Lawu di area selatan kayak beberapa hari yang lalu ini juga pihak Pemkab Magetan mengerahkan helikopter waterbombing. Ya, kita berdoa semoga bencana kebakaran di hutan Gunung Lawu ini segera usai, segera selesai. Jikapun hari ini masih banyak sekali relawan yang terjun ke lokasi, kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara tentang kebakaran yang terjadi di Gunung Lawu, jika kita melihat video yang sudah saya upload dari dulu-dulu, kebakarannya ini cukup besar sekali. Karena apa? Dipicu yang pertama, penyebabnya adalah angin yang cukup kencang. Yang kedua, cuaca panas yang cukup ekstrim. Karena beberapa hari terakhir ini suhunya bisa mencapai 44 derajat Celcius. Hal inilah yang menyebabkan meluasnya api ini sangat cepat sekali. Terhitung dari awal kebakaran Gunung Lawu di titik Girimulyo pada hari Jumat pagi, masuk ke 3 hari berikutnya yaitu di hari Senin, ini hampir 1000 hektar sudah habis. Dan jika kita perhatikan kondisi api pada saat menghanguskan semak, rumput maupun pohon-pohon yang ada di Gunung Lawu sana, ini seolah-olah tidak tersisa sama sekali. Api yang jika kita lihat dari jarak puluhan kilometer yang terlihat kecil, ternyata begitu kita dekati, api ini melebihi tinggi pohon yang ada di sana. Karena itulah para relawan menemukan kendala pada saat melakukan pemadaman api maupun membuat sekat kebakaran. Nah, di sini teman-teman saya ingin menunjukkan 2 keajaiban yang terjadi pada saat kebakaran Gunung Lawu. Untuk yang pertama, di sini terjadi di kawasan Panean atau lebih tepatnya jalur pendakian Gunung Lawu via Ngiliran. Jadi seperti ini ya teman-teman videonya. Logikanya yang namanya hutan kebakaran, api kalau sudah membakar sesuatu ini pasti akan dihabiskan. Jangankan hanya rumput yang kecil, pohon yang besar saja bisa tumbang. Karena memang kenyataannya kebakaran Gunung Lawu di tahun ini benar-benar parah, banyak sekali pohon besar yang mati. Jika kita perhatikan di dalam video ini, kita lihat semua rata menjadi abu. Bahkan seandainya kita orang baru masuk ke sana, kita akan bingung ini jalurnya mana, kita lewat mana. Karena memang seolah-olah semuanya disulap menjadi abu. Namun tidak untuk jalan setapak yang berada di area antara pos 2 dan pos 3 jalur Ngiliran. Di jalur Ngiliran sini, jalan setapak menuju ke puncak ini tersisa. Kalau dipikir secara logika kayaknya nggak mungkin ya. Karena apa, kanan kiri bekasnya ini ada api besar. Tapi untuk daun-daun kering yang ada di jalan setapak ini seolah selamat dari api. Atau memang diselamatkan dari api agar orang yang akan lewat jalur ini tidak kehilangan arah. Ini benar-benar bentuk kuasa Allah. Rumput dan hanya beberapa daun yang kering ini tidak terbakar sama sekali,
seolah tidak bisa tersentuh oleh api. Subhanallah, seolah-olah Allah ini memang sudah merencanakan. Kita bayangin aja jika jalanan seperti ini, di mana di kanan kiri ini sudah menjadi abu semua. Kita bayangin aja, seandainya jalan setapak seperti di dalam video ini juga ikut menjadi abu, kemudian kita sebagai orang baru yang datang ke sana ingin ke puncak lewat Ngiliran, bingung nggak mencari jalurnya? Ya pasti bingung. Tapi kenyataannya keadilan Allah berpihak kepada kita. Allah masih menyisakan jalan setapak untuk dilewati agar orang yang kesana ini tidak tersesat. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang berpendapat begini, Kang, itu kan karena tanah sehingga api ini tidak bisa membakarnya. Jadi biasanya jalan setapak ini kan tanah. Tapi untuk di video ini, jika kita perhatikan nih teman-teman, ini tidak murni tanah ya. Jadi di jalan setapak ini masih banyak daun-daun kering dan rumput. Seharusnya api dari kiri besar, dari kanan besar ini menjadi satu. Jalan setapak ini juga ikut kebakar. Tapi kenyataannya kan keanehan atau kebesaran Tuhan Yang Maha Esa ini. Bah, ini saya lihat satu titik yang dianggap keajaiban ya. Ya, ini Bah yang diinjak. Bahnya ini, paham ya? Nah, kanan kiri kayak gini. Nah, yang di tengah seperti apa Mbah? Bisa diceritakan ini? Ini sebenarnya tidak asing lagi kalau Gunung Lawu itu nggak terbakar. Ya gitu aja ya. Oke ya, kita. Nah, video ini adalah video dari channelnya Orang Ngiliran. Kalau dilihat dari seragamnya hijau, apakah mungkin ini adalah petugas hutan di daerah Magetan sana yang masuk ke wilayah Panean? Saya tidak tahu, tapi yang pasti di channel Sudut Desa ini menyajikan video-video yang memberikan informasi di sekitaran Panean, khususnya selama kebakaran di Gunung Lawu. Beliau ini menyajikan informasi tentang kebakaran yang terjadi di area jalur Ngiliran Panean menuju ke puncak Gunung Lawu. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan cek channelnya, yaitu Sudut Desa. Kemudian untuk keajaiban yang kedua, ini terjadi di puncak Gunung Lawu sendiri ya teman-teman. Seperti yang sudah kita lihat di video-video, bahwa untuk kondisi pasca kebakaran di puncak sana, khususnya di area Hargodalem, area warungnya Mbok Yem, setelah pertama beredar sebuah video hoax bahwa warungnya Mbok Yem ini ternyata ikut kebakar, kemudian Mbok Yem ini sudah dievakuasi turun, ternyata semua ini hoax. Ini berasal dari salah satu postingan di Instagram miliknya Explore Jogorogo. Sampai akhirnya ini menyebar, tapi ternyata kenyataannya warungnya Mbok Yem ini masih selamat dan Mbok Yem masih tinggal di Hargodalem. Pripun, Mbok? Ten mriki sehat? Sehat Mas, aku sehat ning kene. Pokoknya aku ora arep njaluk medun. Aku tetep ning kene ijan. Warungku ya. Nggih. Warungku selamat, kabeh selamat ning. Jika kita perhatikan di dalam video ini ya teman-teman, ini adalah warungnya Mbok Yem. Berikut ada si temen yang masih sehat dan gemuk di depan warung. Kemudian nih, stop. Di sebelahnya warungnya Mbok Yem, ini pohon besarnya udah terlihat kering, kebakar, coklat. Berikut semak-semaknya ini udah terbakar. Kemudian untuk semak-semak yang ada di depan warungnya Mbok Yem, jika teman-teman pernah ke warungnya Mbok Yem, warung kemudian halaman, setelah itu kan masuk lagi ada semak-semak. Semak-semak yang ada di depan warungnya Mbok Yem ini terbakar habis. Kemudian di sampingnya ini juga terbakar. Nih di dekat tumpukan kayu bakarnya Mbok Yem, ini juga terbakar loh semaknya. Nih kan, seperti yang teman-teman lihat di dalam video. Kemudian jika kita naik lagi mengarah ke bangunan Hargodalem, di sini adalah warungnya Pak Jenggot, kemudian warungnya Mas Agus, dan warungnya Mbok Giar. Semuanya terbakar habis. Berikut semak-semaknya. Tapi keanehan yang terjadi adalah kenapa warungnya Mbok Yem ini selamat, padahal di sekelilingnya ini juga banyak sekali semak-semak yang terbakar. Kemudian selanjutnya yaitu bangunan Hargodalem. Bangunan Hargodalem, jika teman-teman penasaran seperti apa keadaannya pasca kebakaran di Gunung Lawu, alhamdulillah untuk bangunan Hargodalem ini juga masih utuh, masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kebakaran. Kemudian selanjutnya untuk bangunan yang selamat, di sini ada rumah botol ya teman-teman. Rumah botol
Jika kita perhatikan di dalam video, kanan kirinya terbakar semua. Warung botol ini juga masih selamat, alhamdulillah. Sehingga Gunung Lawu ini masih menyimpan cerita untuk kita abadikan. Ya itulah tadi keajaiban-keajaiban yang terjadi di Gunung Lawu pada saat kebakaran ya teman-teman. Selebihnya apakah teman-teman ini punya keyakinan bahwa itu terjadi karena kebetulan ataukah memang karena bentuk dari kuasa Allah? Silahkan berkomentar. Saya Kang Zi, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.